Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 10 ayat 31 dan 32 yang berbunyi, "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat milik Kristus jangan takut sebagai saksinya. Dari nas renungan tentang firman Tuhan Yesus Kristus pada saat ini mau mengingatkan kita agar kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus jangan pernah takut menjadi saksi-saksinya tentang Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu, bahkan oleh sebesar apapun ancaman yang mungkin dan bisa saja datang timbul di dalam hidup kita, termasuk juga penghinaan, tekanan fisik dan mental, jasmani, rohani, penganiayaan, bahkan sampai dengan adanya kematian. Tuhan Yesus dengan firman-Nya menyatakan bahwa seandainya Tuhan Allah Bapa belum mengizinkan, tidak akan terjadi kematian bagi setiap pribadi diri kita umat kepunyaannya yang tetap mau taat dan setia menjadi dan sebagai saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus pastikan bila kita mengalami penindasan yang berat karena mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, maka Dia pasti memberikan kekuatan atau jalan keluar atau solusi agar kita dapat mengatasi keadaan yang berat sekalipun itu. Hendaknya kita tetap menjalani kehidupan dengan bersemangat, bersukacita, dan penuh nyanyian syukur, karena sesungguhnya kita lebih berharga dari burung pipit yang terus terbang dengan ceria. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kita agar kita jangan sampai terjadi bahwa karena adanya tekanan berat terus membuat kita menyangkal Tuhan di hadapan sesama kita umat manusia. Sebab bila hal ini terjadi, maka Tuhan Yesus juga akan menyangkal kita di hadapan Bapa di surga. Dengan merenungkan firman Tuhan ini, kiranya kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus harus selalu andalkan sepenuhnya bimbingan pertolongan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk beriman teguh dan mau bersaksi terus mengabarkan Injil dengan setia, dengan taat sampai kepada akhir hayat kita. Dan hendaknya kita mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti melindungi dan menolong kita di dalam segala pergumulan yang sedang kita hadapi, dan seberat apapun tekanan atau penindasan yang kita terima, maka hendaknya kita tetap setia dan bersukacita dalam Kristus Yesus. Ingatlah akan janji Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 21 dan 22 ini, "Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih
untuk kesempatan di dalam kami merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami sebagai umat milik Kristus memang tidak boleh takut, khawatir tentang apapun yang kami alami ketika kami sungguh-sungguh mau menerapkan hidup untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus, memperkenalkan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari sebagai benar-benar menjadi saksi-saksi Kristus, mengabarkan Injil keselamatan itu kepada setiap orang yang dapat kami temui, yang dapat kami jangkau di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kehidupan kami sehari-hari. Dikala kami juga pada saat ini sedang mengalami pergumulan akibat hal-hal yang berkaitan dengan hidup kami, dengan kehidupan kami, yang memang dalam kondisi sedang berada dalam keadaan mengalami sakit penyakit. Tetapi sakit penyakit apapun yang kami derita tentu saja tidak untuk membuat kami berputus asa. Kami harus serahkan semuanya dalam mujizat kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit itu dapat dilakukan oleh Dikau Allah Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kami, supaya kami sungguh-sungguh tidak jatuh kepada suasana yang mau meninggalkan Tuhan. Karena dengan kuasa-Mu itu kami percaya Bapa, membuat kami mampu untuk mengatasi segala permasalahan yang ada dalam hidup kami, bahkan sampai pencobaan-pencobaan yang memang menimpa atas diri kami. Ketika pencobaan itu sendiri menambahi segala pencobaan yang ada di hati kami ini, maka kami sungguh-sungguh harus merasakan bagaimana tangan pemeliharaan Tuhan itu terus membimbing kami dan memampukan kami untuk membuat kami mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Bukan kami untuk melihat bahwa di suasana sakit penyakit apapun juga yang bersifat jasmani, terlebih penyakit rohani, Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.